pujian hanya bagi Bapa. Kami mau lagi memuji-mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Puji Tuhan. Lambaikan tangannya dong yang merasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua percaya Tuhan itu sungguh baik. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Coba mungkin ini belum pernah dibawakan di sini. Coba kita latihan dulu liriknya ya. Oke, katakan bersama-sama. Lord, you are good. Lord, you are good. And your mercy. And your mercy. Endure it forever. Endure it forever. Amin. Oke, kita naikkan pujian ini.
kita mau katakan bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Semua
percaya memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Apa yang bisa kami berikan kepadamu bisa menjadi sesuatu yang berkenan bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk sore hari ini, dan sebenarnya kami mendengarkan bagian dari hatimu. Kiranya kami bisa kami untuk terbuka Tuhan secara pikiran dan juga hati untuk menerima pesan yang ingin kau sampaikan. Tapi yang terpenting Tuhan, kiranya Engkau saja yang terlihat, bukan hamba yang berbicara, tapi namamu saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama. Kita katakan saya mengerti sepenuhnya sekarang kenapa namanya House of Worship. Tadi saya pas lagi mungkin sama aku saya gitu ya, tukar-tukaran antara kita seumuran atau tadi panggilnya Om gitu. Saya benar-benar susah konsen kalau boleh jujur, antara mau menikmati hadirat Tuhan atau melihat worshipernya luar biasa. Drummernya tadi sampai lompat-lompat juga tuh, gokil banget. Penarinya yang sering juga keren banget, bahkan aku dari basis kita itu ambil worship Tuhan. Boleh Tuhan sekali lagi. Wow, ini aku udah gereja 2 kali, tapi ini gereja ketiga tapi tetap masih terasa banget. Thank you banget. Senang banget ada di sini. Nama aku Jonathan Septiadi. Aku seorang pengusaha dan juga seorang pastoral untuk salah satu gereja di GBI juga di Gebuk-Jeruk. Thank you buat Om Rofli udah ngundang. Karena tadi lucu banget pas ketemu Om Rofli itu jujur aku kira cuma temannya papa aja. Jadi pas ketemu Om Rofli panggil aku gitu. Halo Ko, selamat sore gitu. Thank you dan boleh kesini. Dia bilang, lu ngapain ikut gue kok gitu. Gue Om seumuran sama papa lo gitu. Kayak seumuran papa gue. Ternyata Om Rofli itu guru gue pas kecil. Jadi pas masih kecil banget, Om Rofli itu pernah ada di gereja gue dan kita ternyata diajarin sama Om Rofli. Jadi pas ketemu Om Rofli pun, wah ternyata saya pernah diajar ya sama Om Rofli. Dia senang banget ada di sini. Dan kalau ingat-ingat zaman dulu pas masih kecil, kayaknya Om Rofli mungkin nggak ingat. Tapi kalau di luar gereja, aku bukanlah anak yang bisa dibilang bener lah. Karena kerjaannya di sekolah nakal, di sekolah itu dipanggilin papa guru gitu ya. Ya banyak banget mama selalu sabar dan selalu ngajarin tentang kebenaran firman Tuhan. Dan salah satu yang diajarin adalah tentang integritas yang kita bahas hari ini. Karena aku banget ada satu kata mama yang aku gak pernah lupa. Dia bilang, kamu kalau belajar integritas, integritas itu melakukan apa yang benar di saat ada yang lihat. Dan kalau misalkan orang lihat kamu melakukan benar itu gampang, karena ada peer pressure, ada rasa salah dan seterusnya. Tapi untuk berintegritas saat gak ada yang lihat, itu yang susah. Dan itu nyantol banget sampai sekarang, dimana setelah udah mulai tumbuh besar, berkuliah, aku sempat kuliah juga ke luar negeri ke Belanda, jadi gak ada yang lihat gitu kan kalau mau salah, tapi itu selalu terngiang-ngiang terus. Kalau mau jadi orang benar, belajarlah menjadi orang benar saat ada yang lihat, bukan kalau orang lain ngeliatin. Yes. Dan itulah di saat aku mulai berpikir ya juga ya, sampai detik ini bangun usaha pun kenapa mulai pede buat bernegosiasi sama orang lain, karena aku tahu aku di hidup pribadi aku nggak berbuat salah, karena kutip. Of course, saya semua manusia berdosa yang harus minta maaf sama Tuhan, dan makanya Tuhan masih dikasih untuk kita semua. Tapi karena aku tahu bahwa untuk melatih diri berintegritas itu yang penting dalam membangun kehidupan kita. Nah, tapi saat aku juga mulai berpikir ya, kalau berintegritas kan sebenarnya, let's be honest, kita semua udah sering dengar, oh kamu jalan Tuhan harus berintegritas, kamu harus hidup benar, kamu harus begini, harus begitu, karena kamu sendiri pun Tuhan pasti melihat. Mungkin kita sering dengar kalau misalnya di gereja kita diajarin seperti itu. Tapi sebenarnya untuk benar-benar hidup berintegritas itu seperti apa sih? Apakah artinya di saat kita sendirian dan kita udah selesai dari sekolah, pulang kerja, kita di rumah harus baca firman Tuhan dan merenungkan firman siang dan malam? Atau artinya kalau kita lagi sama teman-teman diajakin yang benar-benar, oh tetap kita bisa dengan percaya bilang oh enggak, dalam nama Tuhan Yesus saya nggak mau gitu. Atau bagaimana sebenarnya untuk hidup berintegritas? Karena gampang loh kita ngomong, oh iya saya mau hidup berintegritas. Tapi untuk hidup berintegritas seperti apa sih sebenarnya? Nah, hari ini aku gak bawa slide. Aku pengen kita sama-sama belajar dari sebuah cerita seorang anak muda di Alkitab. Dan kalau teman-teman bawa handphone, kita sama-sama buka firman Tuhan dari handphone. Dan juga kalau dia mau nyatat, boleh banget nyatat karena aku gak ada slide bisa aku bagikan. Tapi ini adalah sebuah cerita yang mungkin kalau digambarin di cerita modern, mungkin nih mohon maaf ngomong di situ mungkin jadi kayak cerita porno. Karena cerita anak muda ini adalah cerita di mana dia adalah seseorang yang lagi ada di rumah tuannya, terus digodain sama istri tuannya.
diajak buat tidur bareng. Nah kalau misalkan ini mungkin bukan orang yang takut akan Tuhan, dan pasti ceritanya di mana-mana gitu. Tapi cerita yang hebatnya adalah anak orang ini justru punya keberanian kita sudah bilang gue mau. Kita mau cerita tentang Yusuf. Karena kalau misalnya kita lihat dari figur-figur Alkitab, Yusuf adalah salah satu orang yang bisa dibilang integritasnya itu luar biasa. Dalam cerita dari kehidupan Yusuf yang kayak kebagian buat kita semua. Yang pertama adalah dari Kejadian 39 ayat 6 sampai 12. Dan ini adalah poin pertama yang akan aku bagiin dari ceritanya Yusuf. Aku sebutnya adalah belajar menahan godaan di tempat yang tersembunyi. Karena di sini dibaca segala sesuatu dimiliki Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Dengan demikian Potifar sama sekali tidak mau tahu tentang segala urusan rumahnya kecuali hal makanannya. Dan lucunya adalah setelah titik tiba-tiba random juga sih ya. Aku juga yang tulis Alkitab gimana gitu. Setelah ngomong urusan rumahnya kecuali hal makanannya, tiba-tiba kata berikutnya adalah Yusuf gagah dan tampan. So kalau kita pikirin tanpa ada baca firman Tuhan kayak kenapa tiba-tiba ngomongin Yusuf gagah dan tampan gitu kan. Kayak ngomongin kayak oh iya saya bersyukur banget lagi ada di house of worship dan juga saya adalah orang gagah dan tampan. Kayak gak masuk akal gitu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat ayatnya baik-baik, saya ingin membicarakan tentang Yusuf itu punya pengaruh dan kesempatan untuk berbuat apa yang dia mau sebenarnya. Karena dia dikasih wewenang sama bosnya. Bahkan kalau ditulis bahkan bosnya nggak tahu apapun kecuali kalau makanan. Jadi Potifar tuh benar-benar kalau pulang cuma tinggal dikasih makan sama Yusuf, makan mungkin habis itu dia scroll TikTok gitu ke rumah tidur terus besok kerja lagi gitu mungkin. Yusuf terus jadi Yusuf tahu segala keluar kanan atas bawah tentang rumahnya. Dan on top of that dia berbeda dan tampan. Jadi yang sebenarnya keren di sini adalah Yusuf punya begitu banyak kesempatan dan juga kemungkinan untuk melakukan apa yang dia mau sama istri Potifar sebenarnya. Jadi kalau kita baca itu bukan cuma tentang kayak Yusuf digoda ya, hebat juga ya Yusuf gak ini ya, gak mau jatuh dosa ya. Tapi konteksnya adalah Yusuf bisa, bukan bisa doang, bahkan dia bisa banget. Dia punya wewenang, dia gagah, dia tampan. Ini kalau lihat majalah Playboy, cowoknya udah gagah, tampan, six pack, terus banyak duit kan, itu siapa cewek yang gak mau gitu. Gak heran Potifar ditulis di sini dia bilang, kamu mau gak tidur sama saya? Mulai berakhir pada Yusuf, bahwa berakhir itu kata eksplisit gitu bahkan ya. Dan kemudian itu biasanya tidur bersama. Dan konteks tidur bersama itu bukan cuma kayak apa ya Yusuf tidur di sini ya kita bobo bareng, bukan itu konteksnya. Makanya gue bilang ini eksplisit banget kalau kita baca dari benar-benar. Karena bukan cuma sekedar tidur bareng, tapi itu bakal kegiatan-kegiatan yang bukan seharusnya kalau bukan suami istri lakukan. Tapi yang karena Yusuf adalah dia bilang gini, maaf ya Tuan Potifar sudah Tuhan percayakan segala miliknya kepada saya. Ia tidak perlu memikirkan apa-apa lagi di rumah ini. Di sini kuasa saya besar dan kuasanya. Tidak ada satu pun yang dipercayakannya kepada saya kecuali ilmunya. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan sejahat ini dan berdosa terhadap Allah? Nah, gue mau jujur-jujuran gitu. Ini kan ngomong gue lu apa nggak? Biar lebih friendly gitu ya. Di sini mungkin kalau buat yang sudah menikah dan pernah pacaran laki-laki atau mungkin banget teman-teman perempuan juga, namanya digoda sama dosa itu nggak gampang lakukan. Kita kalau digoda, kita sebagai anak Kristen pun bahkan tertulis daging itu lemah. Pokoknya digoda, kita nggak segampang itu untuk bilang Tuhan Yesus enggak. Tapi pasti ada godaan di mana kita mulai berpikir, apa iya ya? Ya Tuhanku juga nggak tahu ya. Coba bayangin jadi Yusuf sebentar. Bayangin jadi Yusuf yang tiap hari kerja mungkin dia capek, butuh rasa mungkin rasa seneng, rasa apapun, terus digoda sama istrinya Tuhan kan. Dan kira-kira kalau dia di posisi Yusuf kok bakal ngapain sih? Apakah bakal langsung berpikir jernih bahwa kayak nggak boleh Tuhan, saya nggak boleh dengan perempuan ini. Pasti ada pikiran dari sini dia bisa kayak Tuhan gue nggak tahu sih kalau bisa gue lakukan ini. Kan dia mau ya, kan gue punya kuasa, kan gue juga punya bukti kalau dia mau. Dan mungkin dia akan berpikir hal seperti itu. Tapi yang hebatnya adalah dia justru malah bilang, justru karena Tuhannya telah mempercayakan segalanya kepada saya. Dan akhirnya dia bilang,
bagaimana saya melawan sesuatu dan berdosa terhadap Allah. Poin pertama yang akan tekanin adalah integritas kita dinilai justru benar-benar saat kita tahu kita bisa melakukan kesalahan dan gak ada yang melihat, tapi kalau memutuskan buat gak mau ngelakuin hal tersebut. Karena kalau kita gak bisa dan semua orang liatin, gampang buat bilang gak mau. Kalau misalkan contoh nih ya, kita diajak rokok, terus ada teman-teman yang ngajak rokok, ada satu teman gereja, dia tahu kita ngerokok, kita batuk, leher sakit. Berbilang enggak itu gampang. Karena kayak kamu gue ada teman gereja, bagi ada Om Rofi sebelahnya kan, mungkin bilang mau gitu kan. Udah selesai ke gereja ada, habis itu kayak Om Rofi sorry ya gitu. Itu karena gampang buat nolak kalau kita tahu kita nggak bisa. Tapi kalau nolak, sedang kita tahu kita bisa dan nggak ada yang lihat, itulah dimana integritas itu diuji sebenarnya. Dan hebatnya dia adalah dia bisa ngomong gitu. Dan bahkan kalau kita baca seterusnya juga, istri Potifar membujuk Yusuf setiap hari. Di sini ada namanya peer pressure. Kalau diajakin teman, setiap hari diajakin nggak berhenti. Pasti ada masih momen dimana kayak ya udahlah. Ini aku pernah. Jadi aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka nonton anime One Piece sebenarnya. Ya ada kan One Piece di sini mungkin. Oh nggak ada ya. Di sini nggak ada. Oh ada ya. Ada wibu juga kan ya. Ada juga apa tuh? Wibu nggak dosa. Wibu nggak dosa. Ini gue pernah bener-bener diajak nonton One Piece. Ini gue malas banget. Gue kayak ada lebih 900 episode buat nonton satu seri yang belum selesai. Ya, gue kayak kagak nganggur gitu. Gimana cara nonton 900 episode? Kagak beres-beres gitu kan. Tiap hari dia ngomong, Jo lu harus nonton nih anime terbagus, Jo lu harus nonton sebelum meninggal. Sebelum meninggal harus nonton. Oh ini apa nih? Bang Pianto kan kasih yang kali. Tapi bener-bener dia ngomongin tiap hari sampai akhirnya kayak yaudah oke. Gue gak mau nonton karena gue gak ada waktu. Gue baca aja. Sehingga habis baca, oh emang bagus juga ya, ternyata banyak nilai karakternya yang bagus, moralnya juga bagus, seru dan seterusnya. Dan akhirnya setelah beberapa minggu dia coba membujuk, akhirnya berhasil juga. Nanti bayangin itu dilakuin di kehidupan Yusuf, setiap hari digoda. Masa iya gak mungkin ada momen dimana dia akhirnya mulai pelan-pelan luluh gitu kan. Tapi tetap enggak. Bahkan sampai satu hari ketika Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaan, tidak ada seorang pun di situ. Istri Potifar menarik Yusuf pada jumlah dan berkata mari tidur bersama. Tapi yang Yusuf lakukan adalah dia meronta dan lepas, lalu lari keluar. Tapi jumlahnya tertinggal di tangan wanita itu. Sehingga saya tahu dia di penjara, dia difitnah di penjara. Tapi itulah integritas. Digoda berkali-kali, nggak ada yang lihat dan tahu kita bisa ngelakuinnya, tapi tetap bilang enggak. Itu poin pertama. Masuk ke poin kedua adalah saat Yusuf difitnah dan di penjara. Kalau kita bilang enggak dan konsekuensinya adalah lo aman-aman aja mungkin gampang. Tapi kalau kita ngomong enggak dan konsekuensinya adalah maka justru kita yang jadi bermasalah, lebih gampang ngomongnya atau enggak sih? Kita ngomongnya. Itu ada jadi di verse 13-20. Ketika si Potifar melihat Yusuf lari dari jubahnya yang memanggil pelayannya dan dia berkata, coba lihat orang Ibrani di bawah suami saya ke rumah ini menghina kita. Dia masuk ke dalam rumah saya dan mau memperkosa saya. Tapi saya berteriak keras-keras. Dan lanjut dia berkata, menyimpan jubahnya, sekembalinya suaminya, dia kasih tahu fitnahnya. Dan dia memerintahkan supaya Yusuf segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Kalau jadi Yusuf kepahitan gak sih teman-teman? Kira-kira kalau jadi Yusuf kita bakal bilang, oh Tuhan, lu lihat deh, gue udah bener, gue udah bilang gak mau sama dosa, gue gak mau ini, gue gak mau itu, kok malah gue yang kena. Itulah ujian integritas kita yang kedua. Di saat kondisi itu malah jadi gak enak, kita masih bisa ke integritas. Karena kita baca terus ceritanya, kita tahu bahwa di tempat di mana Yusuf ada, di penjara tersebut, dia malah diberikan ke orang lain. Itulah integritas poin yang kedua. Yang pertama adalah saat Yusuf ada niat, kita masih bisa integritas. Dan yang kedua adalah di saat kondisi nggak nyaman. Tapi yang ketiga, yang menarik di ayat ini Kejadian 41, teman-teman bisa baca sendiri.
inilah saat dimana cerita panjang singkatnya Yusuf dijadiin kepala di tahanan. Akhirnya dia membantu banyak orang. Dia membantu bahkan ada 2 orang, satu tukang minum, satu tukang roti. Dan dia kasih tahu mimpinya, satu ada yang dibunuh, satu lagi diangkat sama Tuhan, diangkat sama Firaun. Dan dia tetap ada di sana. Dan lama setelah itu akhirnya Firaun dia mulai merasa, oh gue udah mimpi kok ada yang bisa hati ya. Tapi Yusuf tetap memutuskan bukan buat menghina Tuhan, tapi bukan bersyukur dengan Tuhan. Dan itu dia punya karunia untuk mengartikan mimpi. Dan akhirnya singkat cerita, Firaun mau mimpinya apa, dia artikan dan dia dikasih sebuah kekuasaan sama Firaun untuk memerintah Mesir pada saat itu. Ini buat yang laki-laki yang tahu 3 tantangan seorang laki-laki apa sih? Ada yang tahu? Harta, tahta, wanita. Nah di momen ini adalah di saat Yusuf bertiga-tiga, wanita dicobain, harta dicobain, tahta dicobain. Dan di sini yang menarik adalah dia dikasih kuasa. Untuk akhirnya sekarang bukan cuma di rumahnya si Potifar, tapi punya hati Mesir. Di sini bahkan tertulis, engkau akan menjadi gubernur dan seluruh rakyatku mentaati perintahmu. Hanya aku sajalah yang lebih berkuasa daripada kuasa, tahta. Dan karena adalah Yusuf berumur 30 tahun ketika ia mulai bekerja untuk kerajaan Mesir. Dalam masa 7 tahun penuh kemakmuran, tanah menghasilkan panen berlimpah-limpah, garam itu dikumpulkan oleh Yusuf lalu disimpan di kota-kota. Dan setiap kota yang menyimpan gandum, dan kita seterusnya udah baca. Inilah di saat akhirnya 7 tahun kemakmuran Mesir dipimpin oleh anak umur 30 tahun. Dan yang keren di sini adalah, kalau tadi poin pertama di saat kalian lihat kita masih lihat semua. Poin kedua adalah kalau misalkan kita malah kalau sepertinya buruk, kita tetap tidak semoga. Tapi yang ketiga adalah kalau kita punya segalanya, kita tetap punya tidak semoga. Karena gue sempat research sedikit, tau gak sih kekayaan yang harus Yusuf olah menjadi seorang gubernur Mesir itu berapa? Jadi lihat 41-47 dibedah, ada 4 faktor utama yang Yusuf kuasai. Seluruh uang di Mesir dan Kanaan di ayat 14, seluruh ternak dan alat produksi ayat 14-17 di pasal 47, seluruh tanah dan juga seluruh tenaga kerja. Ini semua tulis di ayat 47. Dan estimasi kekayaan Mesir kalau digabungin yang dikontrol sama Yusuf adalah sekitar 42 triliun rupiah, atau sekitar 1,5 kali lipat lebih besar daripada dunia. Di umur 30 tahun, bayangin jadi gubernur Mesir umur 30. Ini berarti benar-benar kayak Gibran sih, benar-benar umur 30 tahun gitu. Ya kita ngomong politik ini contoh ya, saya di sini untuk mempertahankan firman dan firman Tuhan. Tapi berarti umur 30 tahun punya kuasa sebesar 40 kuadriliun rupiah. Itu bukan tahta dan harta lagi. Bahkan di sini ditulis seluruh dunia orang-orang datang ke Mesir membeli gandum dari Yusuf karena kelaparan itu sungguh dahsyat di mana-mana. Dia punya kesempatan untuk menguasai dunia. Karena semua tentang gaya sekali dia. Integritas dia sama Tuhan, tetap melakukan kebenaran, bukan untuk percaya diri sendiri, tapi dia menjual kelimpahan makanan-makanan itu untuk orang lain. Bahkan yang pemegang makanan adalah sebelah pun, yang bisa dibilang atau bedanya bukan taman Mesir, tapi dia tetap mengasih dan tidak menguasai. Integritas itu benar di hadapan Tuhan, bukan cuma pas dari dia, bukan cuma pas konsekuensi dulu, tapi juga tetap pas dia punya segalanya. Dia putuskan untuk tidak menyimpan seluruh diri sendiri, tetap mentaati Tuhan dan memberikannya kepada orang lain. Itu poin ketiga. Dan poin keempat, puncak integritasnya dia justru adalah di saat dia mengampuni saudara-saudara. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab saya tidak bisa bertindak sebagai Allah. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat pada saya, tapi Allah mengubah kejahat itu menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi dahulu itu banyak orang-orang yang hidup sekarang dan diselamatkan. Jangan khawatir, saya akan mencukupi kebutuhan kalian dan orang kalian.
Dia taat sama Tuhan untuk tetap mengasihi sesamanya, mengasihi orang-orang yang benar-benar yang membunuh dia, tapi dia tetap mengampuni karena dia tahu mengampuni adalah apa yang benar di hadapan Tuhan. Di saat dia menjadi seorang gubernur, kekayaan segitu banyak, punya kuasa atas seluruh tanah Mesir, dia punya keluarga sendiri, dia punya segala opsi dan pilihan untuk bisa membinasakan saudara-saudara yang dulunya mau membunuh dia. Tapi dia tak memilih untuk benar di hadapan Tuhan dengan memaafkan. Bahkan kalau teman-teman baca sendiri ceritanya, dia masih begitu banyak bahkan saudara-saudara makanan dikasih gratis, dikasih kuda, dikasih segala macam. Dia baca dulu kan kuda ya Pak, aku apa hewan apa gitu Pak. Tapi benar-benar dikasih, bukan cuma mengampuni doang, tapi dikasih dia. Kita tahu untuk benar adalah untuk memaafkan. Tapi sekarang sering sih kita punya dendam sama orang, tapi maafinnya susah. Kesel sama orang, tapi maafinnya susah. Menurut gue itu intinya yang susah dimaafin. Itu tetap benar. Meskipun tanda kutip bukan gue yang salah, tetap benar. Meskipun lu tahu lu bisa balas, tetap benar meskipun lu yang punya kuasa. Karena kita tahu bahwa figur yang gue contoh adalah Yesus sendiri. Yesus mati di kayu salib untuk kita di saat kita masih seorang pendosa. Bukan saat kita udah benar, makanya Tuhan mati di kayu salib buat kita. Tapi justru di saat kita masih berdosa, Tuhan mati di kayu salib karena Dia begitu mengasihi kita. Dan kalau itulah benar karena kita mengikuti hidup sebagai Tuhan, apa yang sudah tadi contoh kita harus ikutin. Bisa nggak dengan mudah kita memaafkan orang lain lebih dahulu? Inilah 4 hal yang Yusuf lakukan untuk menjaga integritas dia dalam Tuhan, untuk tetap hidup benar dengan apa yang dia tahu Tuhan mau, meskipun dia gak ada lihat, meskipun ada konsekuensinya, meskipun kondisinya gak enak, meskipun dia punya kuasa, dan meskipun dia tahu dia gak salah. Dan bahkan kalau kita lihat ada beberapa hal lain yang seperti tulis juga. Saat dia anak kesayangan, dia masih bisa sombong, dia enggak. Saat dijual kakaknya sendiri, dia bisa dendam, tapi dia enggak. Saat jadi budak di Mesir, dia bisa kompromi moral, tapi dia enggak juga. Saat menjadi seorang narapidana, dia bisa kecewa dan putus asa, tapi dia tetap enggak juga. Dan saat dia menjadi seorang pejabat tinggi yang bisa korup, tetap dia enggak korup juga. Saat dia bisa berkuasa di atas keluarganya sendiri yang udah salah sama dia bisa balas dendam, dia tetap enggak juga. Karena bikin gue mikir juga sih, Yusuf ngapain hidupnya ya? Kenapa bisa sebegini benarnya? Tapi apa sih yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Ada 3 hal singkat yang pengen gue bagiin. Yang pertama, ini kalau bisa 3 hal yang pengen gue harap untuk bisa mengulang dari 3 hal. Yang pertama adalah integritas diuji di masa menunggu. Di saat gak dilihat, di saat gak ada hasilnya, di saat prosesnya mungkin gak mudah, biasanya justru disitulah integritas kita diuji. Integritas kita untuk hidup benar, dan benar mungkin kita gak bahas lagi karena ada begitu banyak ya hal yang benar. Yang gampang mengasih adat yang sama, gak berbohong, gak you know that. Setiap hari kita belajar untuk hidup benar, untuk mempraktekkan hidup benar dan berintegritas, justru diuji di saat kita lagi dalam proses menunggu, dalam proses yang kita diuji, bukan di ujungnya. Karena Tuhan tahu justru disitulah cara kita diuji dengan melatih integritas kita. So that's my first point. Integritasnya diuji di dalam proses masa tunggu ini. Yang kedua adalah integritas itu mahal harganya. Kalau yang merasa integritas itu murah, makanya kita susah tuh percaya sama orang. Karena integritas adalah sesuatu yang membuat kita sepenuhnya benar. Kalau dalam bahasa Inggris, it's something that makes you whole and righteous. Dan ketiga adalah integritas berkembang dalam kediaman, buahnya di dalam keramaian. Sebelum gue menutup, boleh membuka teman-teman pemusik maju ke depan. Karena ngomongin integritas, sebenarnya integritas adalah sesuatu yang cukup dekat di hati gue. Gue yang masih dulu di Belanda, itu adalah sebuah negara yang bisa dibilang mungkin teman-teman tahu, Belanda adalah sebuah negara bebas. Negara di mana
Jadi eksplisit, mau ngapain dosa aja gampang. Ganja di mana-mana, mau tidur bareng sama orang gampang banget. Bahkan ada punya satu distrik bener-bener mamerin perempuan-perempuan untuk lu. Jadi bukan lagi kayak kita kemana besaran atau enggak. Bener-bener di jalanan, cewek nunggu dibikin ada kaca, terus dia bener-bener menjual dirinya untuk lu tinggal masuk dalam ruangan terus tinggal bayar. Alkohol murah banget, pergaulan buruk gampang banget. Negara bebas yang mengizinkan lu untuk berdosa mau kayak gimana. Tapi gue banget, Tuhan tuh begitu baik untuk mengizinkan gue lahir baru dan bener-bener dicinta mula-mula sama Tuhan sebelum gue bertobat. Dari situ, gue bilang sama Tuhan, gue gak mau hidup kayak orang lain. Gue mau hidup buat lu dan buat lu aja. Di saat gue mulai baru-baru gue hidup di Belanda, allow me to live for you and not for myself. Dan cita-cita tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, puji Tuhan, menjaga. Tahun keempat, mulai masuk dalam pencobaan dosa. Tapi pencobaan kayak kenapa dulu kita masih susah ya? Dalam artian, kayaknya usaha-usaha yang gue kemarin tuh gak seperti hasil yang gue harapkan. Dalam pekerjaan gue, dalam pelayanan gue, dalam organisasi, dalam belajar, dalam segala macam. Gue kayak rasanya, like okay, I did everything right. Tetap aja ada rasa susahnya. Dan gue cover sama hati orang menang. Gue bilang, ini gue gak ngerti sih. Kenapa ya Tuhan tuh ngizinin gue tetap masa sulit, tetap susah meskipun gue jaga integritas gue. Dan dia ingetin lagi sebenarnya tentang harta wanita. Dia ngomong tentang kayak Job. Dia coba lihat sama 4 tahun terakhir. Soal harta, lu kerja dan Tuhan begitu berkatin lu. Tapi lu gak pernah pakai kesempatan itu buat memperkaya diri lu sendiri. Lu ngasih ke orang lain, lu bangun komunitas kita, lu ada gereja, lu kasih perpuluhan. Karena dari tadi bilang, persembahan kita adalah salah satu bentuk kita untuk menyembah Tuhan. So kalau bilang karir lu masih memang gak sesuai lu harapkan, bukan Tuhan udah berkati saya tahta. Gue tahun pertama jadi ketua PPI, tahun kedua gue jadi sekretaris untuk sebuah organisasi yang lebih besar lagi. Tahun ketiga gue bisa sekretaris jenderal PPI Belanda, jadi ketua organisasi beberapa juga. Tapi saat gue mulai menghadapi masalah lagi saat itu, kan gue juga bilang, bukan gue juga ngadepin begitu banyak tantangan dan cobaan dalam tahun, tapi lu harus selalu bisa jaga integritas. Yang ketiga ini masalah perempuan, masalah cewek. Tentu gue lagi mode galau. Gue gak ngerti kenapa itu masih terkasih itu masalahnya begini. Bukannya gue selalu baca buku tentang berpasangan, jadi laki-laki yang memisahkan diri untuk pernikahan, terus karena masih ada masalah cewek. Itu juga ini sombong mikir. Bukan banyak cewek yang suka lu selama 3 tahun 4 tahun terakhir lu tak bisa jaga hati lu. Bener juga sih. Jadi bilang intinya gini, integritas kadang kita mikir kalau hidup bener dapat hasilnya, tapi bukan. Integritas justru adalah apa yang lu lakukan di hadapan Tuhan, dan Tuhan izinkan untuk memproses diri lu sehingga lu menjadi lebih dekat seperti apa yang Tuhan inginkan. Menjaga integritas itu bukan tentang diri kita sebenarnya, tapi tentang apa yang kita kasih kepada Tuhan. Ini persembahan hidup yang utuh dan sepenuhnya bagi Tuhan. Karena teman-teman hari nasi kita tuh gak ada loh yang layak untuk persembahan bagi Tuhan. Baik Allahnya diri kita tuh udah rusak sebenarnya. Tapi Tuhan masih mau lo mati di kayu salib. Dia masih mau lo buat bisa mengasihi kita sebelum kita bisa mengasihi Dia. Dia masih mau lo ngasih Roh Kudusnya buat tinggal di bait Allah yang harusnya suci. Kalau kita baca di Kejadian Perjanjian Lama, itu kalau bait Allah nggak benar sedikit aja, itu masuk dalam ruangan dibunuh sama Tuhan, baru dibunuh, dijeder, meninggal gitu. Tapi kita yang masih berdosa, Tuhan masih izinkan Roh Kudus untuk hidup di dalam kita. Integritas itu adalah menjaga diri kita untuk layak di hadapan Tuhan, bukan tentang apa yang kita dapat. Nah, kalau ada satu hal yang gue baca dari Yusuf bukan jaga integritasnya sehingga dia dapat yang pada akhirnya menjadi gubernur dan seterusnya. Tapi dia jaga integritasnya karena dia tahu itu yang dia bisa lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan teman-teman, saat
kita diabaikan, difitnah, disalah paham. Di kerjaan kita belum dipromosi, di sekolah kita dibully atau apapun itu masalah kita hadapi. Ingatlah hamba Yusuf. Integritas kita bukan buat diri kita, bukan buat kenyamanan kita, bukan buat ketenangan kita atau kebahagiaan kita. Integritas kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Gue berdoa ke Tuhan. Tapi kalau misalnya kita pikir ya iyalah mau kau buat Tuhan, tapi emang kita nggak boleh minta buat diri kita. Yang ayat terakhir yang gue bagi buat teman-teman semua. Di Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menolong Yusuf dan terus mengasihinya sehingga sekepala penjara suka kepadanya. Yang mempercayakan tahanan-tahanannya kepada Yusuf, dan Yusuflah yang diserahi tanggung jawab atas segala pekerjaan yang dilakukan di dalam penjara itu. Kepala penjara tidak lagi mengawasi segala dipercayakan pada Yusuf, karena Tuhan menolongnya sehingga dia berhasil dalam segala pekerjaan. Teman-teman, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sadar Tuhan bahwa berintegritas memang untuk Engkau, untuk menjaga diri kita untuk layak di hadapan Engkau. Tapi kami tahu ya Bapa, bahwa Engkau terus mengasihi kami. Dan di saat Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjadi berhasil apa yang kita kerjakan, kira kami juga bisa mengembalikannya kepada Engkau ya Tuhan. Kandung hidup yang berintegritas adalah untuk menjadi seorang manusia yang Kau ciptakan, yang sejalan dan serupa dengan gambar yang sudah Kau berikan kepada kami di awal itu, untuk menjadi sebuah kesaksian, sebuah pengorbanan hidup. Dimanapun kita berada dalam hidup ini, Tuhan, integritas kami menjadi sebuah kesaksian untuk menjadi garam yang terang dunia, sehingga siapapun yang melihat kita ya Tuhan bisa melihat Engkau di dalamnya, bisa melihat cahayamu kepada orang yang membutuhkan, yang berada di dalam tengah-tengah kegelapan Tuhan, untuk menjadi jawaban bagi orang-orang yang mencari jawaban tersebut. Bapa, kiranya Engkau bantu kami untuk terus hidup berintegritas, sama seperti Yusuf Tuhan, di saat tidak ada yang melihat, di saat ada konsekuensi yang berat, di saat dia tahu dia bisa membalas dendam, tapi dia tetap melakukannya Tuhan. Dia tahu Tuhan bahwa pertama terutama dia tetap mau memuliakan nama-Mu dan membuat benar untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau bantu kami terus lebih kuat lagi Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, untuk terus hidup berintegritas, sehingga pada akhirnya Tuhan kami bisa memberikan yang terbaik kepada Engkau. Karena Engkau telah selesai berbicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang sudah Engkau izinkan terjadi pada sore hari ini. Dalam nama-Mu kami bersyukur ya Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Ya nama Tuhan, kita diberkati amin. Sekali lagi kita diberkati amin. Amin. Thank you anyway Brother Pastor Jojo. Saya panggil brother karena saya berangkat saya seumuran gitu ya. Mudah-mudahan lebih muda saya. Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita sama-sama sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagi teman-teman saudara-saudara tadi mencatat, kita sama-sama rewind kembali bahwa ada 4 hal yang dihadapi pada saat kita diuji terkait dengan integritas. Pertama, saatnya ada yang lihat. Yang kedua, saat kita berintegritas justru situasinya makin jelek, makin gak enak, makin terasa pahit. Yang ketiga, kita punya segala-galanya, cuma kita menahan diri kita untuk tetap berintegritas. Yang keempat, yang luar biasa, kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu hal yang luar biasa. Thank you Pastor buat firman Tuhan malam hari ini. Oke, sebelum kita saya menyampaikan warta sepekan. Oke, asal hari ini berapa orang yang hadir? Hari ini yang hadir jumlahnya 30 orang. Ini kan kemuliaan Tuhan nama Tuhan. Kita sama berdoa, ada setiap minggu ada multiplikasi, ada peningkatan dari sisi kuantitas. Kita sama-sama dukung satu dengan yang lain. Kita undang teman-teman saudara kita untuk kita bisa sama-sama menikmati hadirat Tuhan di ibadah khusus sore hari yang hari ini kita sama-sama sudah nikmati 30 orang.
Minggu depan kita doakan bisa kami 40 dan berikutnya dan berikutnya, sehingga seluruh kursi yang tersedia semua dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Amin. Amin. Bagi nama Tuhan. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan warta sepekan kita. Kita tetap setia dalam pembacaan firman Tuhan satu pasal setiap hari. Kita sama-sama renungkan, sama-sama kita bagikan di media sosial, baik di WhatsApp group maupun medsos kita masing-masing. Kita hadiri doa sepakat kita setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 9 malam via Zoom, dan doa fajar kita setiap hari Senin dan hari Kamis jam 4.30 pagi via Zoom. Dan jangan lupa setiap Jumat, saudara terkasih Bapak Ibu sekalian, kita menghadiri ibadah praise and worship di tempat ini jam 8 malam, dan di hari Jumat kita bersama-sama belajar berkomitmen untuk berpuasa. Dan di hari Sabtu buat teman-teman youth, yuk kita datang hadiri dan sama-sama nikmati ibadah Youth Impact Generation di tempat ini jam 6 sore. Dan komsel-komsel yang sudah tersedia, mari kita antusias, kita sama-sama melibatkan diri untuk komsel youth setiap hari Senin 1 bulan 2 kali, komsel Efesus setiap hari Selasa jam 7 malam, dan yang terakhir komsel Philadelphia setiap hari Kamis jam 7 malam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan warta sepekan kita. Kita sama-sama dukung dalam doa untuk perayaan Natal kita di bulan Desember. Kita sama-sama topang dan sama-sama kita libatkan diri untuk mensukseskan ibadah perayaan Natal tersebut. Baik Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan, dan nanti doa syafaat saya undang hambanya untuk maju ke depan. Apa yang dia kerjakan, kau buat dia berhasil Tuhan. Kau
sudah ibadah pagi dan siang Tuhan. Engkau Allah yang memberkati hidup kami Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanan kami Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kesehatan kami Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat boleh sore hari ini Tuhan, anak-anak muda ini boleh berkumpul Tuhan, melayani-Mu Tuhan. Oh Bapa, Engkau terus pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat di kerajaan Allah Tuhan. Oh Engkau bawa Tuhan generasi penerus ini Tuhan menjadi generasi penerus emas-Mu Tuhan, yang membawa lawatan Tuhan. Pakai mereka menjadi takut akan Tuhan. Pakai mereka Tuhan hidup penuh dengan roh dan kebenaran, hidup dengan ketaatan Tuhan, hidup yang berintegritas Tuhan. Dimanapun Engkau ada maupun tidak ada Tuhan, mereka tahu menempatkan diri Tuhan pada kebenaran firman-Mu Bapa. Oh Bapa, biarlah hatinya terus haus Tuhan, melekat kepadamu Tuhan. Biar hidupnya terus Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan, dan melekat Tuhan kepadamu Bapa. Dan bawa mereka untuk menemukan-Mu Tuhan, agar mereka mengalami-Mu lebih lagi Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa buat anak-anak muda ini Tuhan, Kau urapi, Kau sertai Bapa. Kau ubahkan mereka Bapa, jadikan mereka terang-Mu Tuhan ya Bapa. Jadikan mereka berkat Tuhan untuk bangsa dan negara ini, untuk rumah tangganya, untuk keluarga besarnya, untuk jemaat Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan, dari pemimpin yang terbesar hingga yang terkecil, di desa-desa, di kota-kota Tuhan, di seluruh pelosok 38 provinsi Tuhan. Biar ada takut akan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan di negara kami Tuhan, sehingga bangsa ini boleh mengalami kemakmuran Tuhan, kelimpahan Tuhan, tidak pernah kekurangan satu apapun. Bahkan setiap musibah Tuhan, semua pada bahaya Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang menolong Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Bapa hari ini Tuhan, dan puji-pujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih dari segala yang baik yang Kau janjikan bagi kami Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak tergenapi, semuanya tergenapi. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedang didengar, semua yang tak pernah kami pikirkan, dan semua yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Marilah Tuhan arahkan hatimu, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bawalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya, kekuatan, hikmat, pengurapan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup berintegritas. Terimalah segala